Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dan inilah podcast perdana, edisi perdana Q7 Podcast Pentu bersama saya sebagai host Rahman Halim, dan kali ini kita akan membahas satu program sekolah yaitu program Spentu. Namun sebelumnya sebagai tambah informasi bahwa Q7 Podcast ini adalah sebagai bentuk metamorfosis perubahan dari Q7 Radio Broadcasting menuju ke era digital, yaitu menjadi podcast. Nah, telah hadir bersama saya ada 3 narasumber kita. Yang pertama, Kepala SMP Negeri 7 Bontang, Ibu Dr. Anda Haja Sukarsi MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Rahman. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Sehat ya? baik, Cerai. sehat. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Ibu Hendita Diah Ratnadi, SPD. Iya, Pak Rahman. Beliau adalah salah satu guru di SMP Negeri 7 Bontang, mengampu mata pelajaran IPA dan juga sekaligus koordinator program PJAS. Ada di ujung sana siswa kita, ada Adlina Dania. Assalamualaikum Adlina. Agak dekat boleh. Ya. Waalaikumsalam. Adlina adalah salah satu kader dari PJAS. Nah, saya ngomongin PJAS ini, kita akan membahas salah satu program sekolah yaitu PJAS. Nah, apa itu PJAS? Mending bertanya-tanya ya. Ada satu akronim ya, singkatan PJAS itu apa? Tentu bagi sebagian orang ini belum mengetahui istilah PJAS. Saya ke Ibu dulu deh. Apa itu sebenarnya PJAS, Bu? Boleh. PJAS itu adalah pangan jajanan anak sekolah. Gitu ya. Betul Bu Dita? Iya. Ya. Benar. Betul ya nak ya? Pangan jajanan jajanan anak sekolah. Oh, ini Iya. bilang gitu ya. Oke, baik. Ini program bisa diceritakan bagaimana SMP 7 terpilih sebagai sekolah. Nah, ini yang diikut sertakan dalam lomba dan juga binaan dari BPOM ya. Benar. Untuk Benar sekali. program PJAS sendiri. Nah, bisa diceritakan mungkin Ibu dulu ya. Oh, Nanti. boleh. Saya tambahin. Ya. Nanti Bu Dita yang nambahi. Baik Pak Rahman. Jadi ini suatu berkah dan mestinya kebanggaan lah untuk SMP Negeri 7 yang mana bisa terpilih ya. Ya, awalnya sih ya kita mendapat undangan tentunya bahwa kita harus mengikuti BIMTEK PJAS. Kemudian yang ini dalam kaitannya tidak hanya kepala sekolah yang diundang waktu itu, adalah juga dengan komite. Nah, terus selain kepala sekolah dan komite, rupanya guru UKS dan juga perwakilan siswa juga diundang ya Bu Dita ya? Iya, benar. Iya, jadi komplit sudah ini kepala sekolah, komite sekolah, guru UKS dan juga siswa itu diundang untuk mengetahui bagaimana sih PJAS ini. Baik. Nah, selanjutnya tentu saja ya kita karena sudah mengerti tentang PJAS ya kita diharapkan membuat program-program yang terkait PJAS, kemudian pada akhirnya aksi nyata. Jadi tidak hanya sekedar program tetapi harus ada aksi nyatanya. Ya. Betul ya Bu Dita? Ya, Atau harus mau nambahkan? action. Iya, action langsung Action. itu. Ya, jadi berawal di bulan Juni Pak Rahman ya, kami pelatihan. Ya. Kami pelatihan penyuluhan sih hanya 1 hari aja kalau untuk guru, dan saya didampingi 1 orang siswa ya. Di situ kami mendapatkan banyak ilmu nih dari BPPOM ya. Bagaimana sih makanan yang baik, kemudian makanan yang tidak tercemar tuh yang bagaimana, dan yang paling top itu adalah ternyata makanan itu tidak hanya enak saja tapi juga harus aman. Terus aman ya. Enak dan Terutama untuk aman. anak sekolah nih ya. Benar Betul. banget. Dan bagaimana apa yang kami dapatkan di BPPOM itu harus bisa diketok tularkan ke lingkungan sekolah. Itu poin terpenting, dan alhamdulillah ya kepala sekolah Ibu yang sangat support system sekali sehingga beberapa program sudah digulirkan dan Ibu sangat antusias banget gitu untuk mendukung gitu ya. Jadi kami ada diberi sama BPPOM nih Pak Rahman, ada link yang harus diisi. Jadi ada uploadan kegiatan yang harus diisi per bulannya. Dan
Insya Allah SMP 7 sangat disiplin sekali untuk Iya. melakukan upload data Alhamdulillah. begitu. Jadi semua yang sudah bergulir itu kami masukkan ke dalam situ gitu ya. Jadi udah jelas semua, misalnya melakukan kegiatan penjamah makanan. Nah, itu udah masuk ke dalam situ semua. Jadi datanya oke lah, insya Allah bisa dicek Iya. gitu ya. Oke, baik. Aksi nyatanya Iya. oke juga. Nah, menurut sebagian orang tadi kan saya katakan di depan bahwa PJAS ini kan baru, program baru ya, atau program yang baru saja diadopsi oleh SMP 7. Bisa diceritakan dulu kronologinya, dari kapan sih kita memulai program ini? Tentunya ya setelah BIMTEK BIMTEK itu, itu ya. iya. Iya, setelah Habis BIMTEK. itu kemudian kita salah satunya ya karena sudah di BIMTEK, kemudian diharapkan mengikuti kegiatan ini, akhirnya kita sebelum melangkah selanjutnya kita bentuk tim dulu. Iya. Iya, tim Kader dulu. junior dan kader Iya. senior Pak Rahman. Kader Iya. seniornya siapa nih? Guru-guru ya? Betul. Betul. Bapak Ibu guru, Iya. kemudian kader juniornya. Junior siswa. Salah satunya ada Salah satu wakilnya ya. Ah, Nah, kita ke Ardina perwakilan. deh, mulai tanya Ardina. Ardina, bagaimana nih perasaannya terpilih sebagai kader junior PJAS? Gimana? Oke, pastinya saya sangat bangga sekali kepada diri saya sendiri, karena di luar sana tuh banyak teman-teman yang mau di posisi saya. Oh, pengen. Banyak pengetahuan Ternyata ya. terpilih ya. Luar biasa. Selama BIMTEK itu apa saja sih yang diberikan oleh BPOM sebagai apa ya, pembinaan kepada sekolah itu? Yang jawab siapa? Ibu Itu atau Bu ya? Silakan. ya banyak sekali Pak Rahman, dan itu walaupun kita itu harusnya sudah tahu dari lama-lama ya, tetapi dari situlah kita baru ngeh gitu ya, baru harusnya seperti ini, maka kita ya sekali lagi terima kasih kepada BPOM itu ya. Nah, selanjutnya itu apa saja dan sebagainya, mungkin ketua timnya ya yang harus bisa menyampaikan ke kita Ya, ini. silakan Bu Dita. Iya Pak Rahman. Jadi kalau yang saya dapatkan dari BPOM itu sebenarnya adalah materi yang kalau guru IPA sendiri itu udah paham banget. Udah paham, ya. Tapi bagaimana sehat itu bukan hanya saya sendiri saja, tapi juga saya perhatikan, peduli kepada anak-anak lain. didik saya gitu ya, kepada Bapak Ibu guru, kemudian kondisi sekolah dan anak-anak. Jadi ketika anak-anak sehat tentu saja nanti ini ya jadi pelajarannya jadi Berdampak oke, kepada benar, pelajaran. pendidikannya jadi oke, jadi cerdas, sehat yang seperti itu. Itu sih Pak Rahman, poin pentingnya itu. Iya, artinya kalau paham tentang kesehatan, keamanan pangannya, diharapkan nanti anak-anak itu akan tidak sering sakit, kemudian jadi fokus Fokus pada dengan belajarannya dan Semangat ya, Bu. iya endingnya ya sukseslah mereka Sukses. itu. Iya. Benar Pak Rahman. Jadi habit tentu saja Pak Rahman ya. Jadi tidak hanya karena lomba, tapi juga kita ingin membuat ini sebagai habit Oh, ya. kebiasaan harus iya. kebiasaan yang Jadi baik karena habit. ini. Dan kalau dilihat dari teknis fisik, perubahan apa sih yang dilakukan oleh sekolah? Misalnya ini kan tentang makanan nih, kan ada kaitannya dengan kantin sekolah atau Betul. gimana tuh? Bisa diceritakan? Ya, saya Pak Rahman ya ceritanya nih. Iya, iya. Terkait dengan ini, terkait dengan kantin sekolah, kami terus berbenah ya. Tentu saja kalau berbenah itu tidak butuh 1-2 hari, tapi Berproses ya. Betul, Proses. berproses. Yang sudah kami lakukan pada saat ini adalah yang paling oke nih dari kantin SMP 7, pengelolaannya dikelola oleh Bapak Ibu guru sendiri. Oh. Iya, tanpa orang luar. Tanpa orang luar. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya, Bu. Betul. Jadi gampang untuk monitoringnya, Monitoringnya, ya, dan betul. gampang juga ketika ada Koordinasi apa-apa, juga. betul, ada Ya, koordinasi. Kami berawal dari surat komitmen, jadi perjanjian antara Bapak Ibu guru yang menitipkan makanan, ya, itu mengisi perjanjian bahwasanya bersedia untuk ketika mengolah menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan penutup kepala atau jilbab gitu ya, yang sudah Celemek. berjilbab Celemek pakai khususnya. celemek, ya, Oke. menggunakan bahan-bahan yang baik, kemudian kalau dikemas berarti kemasannya juga kemasan yang oke, seperti itu. Kita juga adiwiyata nih di sekolah lagi berproses ke sana, tentu saja. Jadi klik ya, bisa connect ya. Benar Betul, sekali Pak Rahman, betul. itu Sekali jalan banyak tujuan ini. Iya,
Jadi tentu saja kalau di kantin sendiri mengurangi plastik. Iya. Jadi kalau seperti risol kami nggak kemas Pak Rahman. Jadi langsung gurunya yang memberikan ke siswa seperti itu. Kemudian minumannya juga anak-anak itu bawa tumbler ya, bawa tumbler. Kemudian dibuatin di sekolah, nanti bapak ibu guru yang melayani itu langsung nuang ke situ, nuang ke tumblernya. Mereka bawa kotak bekal juga seperti itu. Iya. Oh, ada satu lagi nih Pak Rahman, pakai kertas jadi uangnya ramah itu lingkungan. uangnya diganti, uangnya diganti. Voucher gitu ya, kayak benar, voucher ya. voucher Ada koin, ada kertas. voucher ya. Ya, voucher kertas itu yang nanti siswa-siswi menggunakan untuk alat tukar transaksi di kenapa? Karena kami juga mulai mengurangi ketika anak-anak sering memegang uang, tentu saja bahaya untuk kontaminasi kuman, bakteri itu gampang. Jadi kami udah mulai meminimalkan Itu hal salah satu seperti inovasi itu. ya. Iya. Salah satunya adalah Salah itu. satu Iya. baik. Nah, sebelum ke inovasi, saya mau tanya, mungkin selama proses itu pasti ada kendala ya Bu ya. Iya. Kendala apa saja sih yang dihadapi, yang mungkin terberat atau sampai yang ringan lah? Iya. Mungkin dari Ibu dulu, kendala-kendala yang kita hadapi. Karena ini nanti arahnya ke habit ya, kebiasaan, tentu saja salah satunya adalah faktor manusianya. Manusianya ini harus, yaitu tadi yang sudah disampaikan Bu Dita tadi adalah komitmen ya. Jadi kita pertama harus komitmen dulu. Kalau sudah komitmen ya kita jalankan bersama-sama. Kemudian kalau ada kesulitan, ada apa, kita diskusikan bersama. Termasuk ya kita sharing dengan BPOM tentunya ya. Kemudian juga puskesmas di sini. Kemudian ya yang terkait lah. Bagaimana caranya kita meminimalisir kendala-kendala itu, dan tentu saja pastinya adalah dana. Dana ini. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya nih, pendanaan seperti apa langsung saja. Jadi ini langsung saya jawab ini. Oh iya, kalau terkait dana, alhamdulillah. Memang kita harus kreatif ya kalau sudah dana. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dari dana sekolah saja, karena dana sekolah itu berbagi dengan program-program yang lain. Oleh sebab itu kreativitas kita harus dituntut untuk bisa memajukan sekolah, terutama terkait dengan PJAS ini. Maka dari itu salah satunya ya kita baik-baiklah dengan orang tua siswa. Iya, kan Membangun kita komunikasi kan ya, Bu, ya. kan kita Melibatkan juga mereka menjaga putra-putrinya di sekolah. Maka orang tua juga harus juga mendukung pada sekolah. Masya Allah, Nah, ternyata orang tua mendukung ya, Bu, ya? luar biasa. Pokoknya hebat lah orang tua SMP Negeri 7. Bapak Ibu guru SMP Negeri 7 dan semua yang terkait dengan SMP Negeri 7 itu selama ini sampai sekarang ini saya merasa Supportnya sangat luar biasa ya. support pada SMP Negeri 7. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Sekarang ke Adlina lagi deh. Adlina, hal apa saja yang kamu dapatkan selama menjadi kader ini? Ilmu apa saja atau hal apa saja lah yang membuat kamu merasa lebih senang, lebih pede gitu ya sebagai kader? Yang pastinya saya mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru maupun petugas puskesmas, dan juga saya dan teman-teman mendapatkan banyak pengalaman luar biasa, mulai dari kegiatan kegiatan pas Bikin buat minuman jamu. kesehatan Iya. ya. Itu ada inovasinya ya. Oke. Bikin minuman kesehatan. Kemarin sempat bikin apa juga tuh? Video ya, video Video edukasi percakapan, para video edukasi ya. Iya. Senang Luar biasa nggak? ya. Senang nggak? Gitu. Seneng dong ya. Terus ada di depan kamera gimana perasaannya? Grogi ya? Tapi sekarang udah nggak grogi ya, udah depan kamera nih. Itu salah satu dampak positifnya Pak Rahman. Jadi berani, Pembiasaan ya, jadi ada untuk- pengalaman baru ya. Iya. Oke. Terus orang tua sendiri selama ini mendukung nggak kondisi banyak kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran, biasanya kan tambahan untuk PJAS sendiri gimana? Yang pastinya mendukung sekali, karena ini juga membantu sekolah maupun diri kita sendiri, karena kita banyak sekali belajar dari kegiatan PJS tersebut. Alhamdulillah, mantap. Top lah ya. Iya. Baik, makasih. Klub ya. Kemarin sempat bikin jamu nih Pak Rahman. Nah ini dia nih pertanyaan selanjutnya, inovasi kan inovasi.
ada jamu. Wah, ini luar biasa nih. Ya, Bu Dita. Iya. Iya. Jadi salah satu program inovasi yang sekolah unggulkan terkait dengan PJAS ini adalah membiasakan anak-anak minuman-minuman kesehatan. Kalau biasanya minum es kekinian gitu ya, Bersoda-soda gitu ya. bersoda-soda, boba dan segala macamnya. Nah, bagaimana anak-anak juga diperkenalkan dengan minuman tradisi kebudayaannya Indonesia nih ya. Jadi minum jamu. Kemarin itu ketika kami launching, banyak anak-anak yang masih belum terbiasa memang dengan jamu. Dan kenapa jamu? Karena jamu yang kita buat ini adalah jamu hasil dari kebun apotik sendiri, apotik Oh, hidup. luar biasa. Apotik hidupnya. Panen. Panen, ya. Ceritanya panen, kemudian diolah. Adlina sempat mengambil pandannya kemarin dari kebun samping ya, kemudian diolah dengan bahan-bahan yang baik, tentu saja Pak Rahman ya, kemudian dikemas dengan kemasan yang baik juga. Tidak pakai pemanis buatan, aspartam ya, itu tadi. pakai aren nih Aren, ceritanya aren. ya, pakai gula Mantap sih. aren, kemudian tidak pakai pewarna buatan juga, tidak pakai pewarna tekstil. Nah, karena ada kunyit ya Adelina ya. Jadi warnanya natural ya, alami. Dari kunyit sendiri. Nah, itu rencananya Pak Rahman, kami baru satu kali ya Bu ya. Iya, mau dikembangkan Ya, lah. mudah-mudahan nanti bisa ke depannya sebulan sekali lah ya, anak-anak dibiasakan untuk minum jamu di pagi hari gitu ya. Jamu masih hangat-hangat diminum. Jamunya satu jenis atau bervariasi nanti? Nanti sejauh bervariasi ini- ya. ya, sejauh ini Sementara baru dua. Nah, dua. ya. Apa aja, Bu? Oh, Dua. enggak. Apa aja, Bu? Jamu. Ada jahe latte ya, Jahe kemarin latte. ya, jahe Iya, latte iya. ya, jahe latte yang sudah kita ini sudah dikuasai oleh anak-anak. Jadi anak-anak udah jago. Wah, ya. mantap. Bisa berwirausaha nanti nih. Iya, life skillnya Life skillnya mereka. dapat ya, Bu, ya. Iya. Betul. Boleh saya nambahkan Pak Boleh, silakan, Rahman? Bu. Iya, jadi kenapa saya tadi bilang satu? Karena yang di-launchingkan kemarin Satu, ya, baru satu di dan launching. itu yang apa ya, menghadiri launching itu nggak main-main. Iya, dari dinas ada pendidikan. dari dinas pendidikan, Betul sekali. ada dari pengawas Pengawas ya. sekolah. Pengawas Ah, sekolah. Komite juga, Bu, ya. itu Komite. komite, Komite juga iya, itu juga hadir dan semuanya bilang ini bagus Antusias gitu, gitu ya. antusias Luar biasa. dan ikut meminumnya. Sudah dicoba langsung ya. Iya, Dan saya iya. juga nyoba langsung. Iya. Efeknya seger gitu ya. Segar, Iya, pasti dan aja. itu disupport lah pokoknya. Baik. Boleh berbagi tips selama proses itu, Bu Dita? Kan bersama anak-anak nih berproses ya. Kendala-kendala yang dihadapi dari menghadapi proses itu, misalnya proses pembuatan Kalau inovasinya sendiri. kendala-kendala dalam dalam membuat produk inovasi tentu saja ada, yaitu terkendala dengan jam mengajar. Jam mengajar. Ya, gimana jam mengajarnya tetap jalan, kemudian anak-anak juga tetap oke didampingi. Jadi kan harus tawazun ya Pak Rahman, Iya, ya, harus iya. seimbang Seimbang, nih, betul. seperti ini. Jadi itu aja sih Pak Rahman kalau soal kendalanya terkait dengan waktu ya, Adelina ya. Tapi alhamdulillah kemarin bisa disiasati karena memang pada saat class meeting. Class meeting ya. Jadi ada jam di atas jam kosong, jam pelajaran ya. Iya. Karena tidak ada jam Jadi ada pelajaran. yang kelas meeting dan anak-anak yang bisa. kader saya Berikan waktunya ya. betul, Efektif ya. diajarin untuk cara bikin produk inovasi dan mereka sekarang udah bisa bikin sendiri gitu ya. Terus aja udah oke Udah lah bisa nih bikin ya. orang tuanya jamu di Oh rumah. iya. Kemarin dibawa tester ya dan Iya. ya buat keluarga yang di rumah juga kemarin ya. Iya, saya mau tanya Adelina nih, punya himbauan atau tips untuk teman-teman seputar PJAS ini? Kalau misalnya tips buat teman-teman, jangan lupa selalu pilih makanan yang sehat dan selalu cek klik kemasan, label, izin edar dan Kadaluarsa. kadaluarsa. Keren. Di belakang kita itu ya. Di belakang Luar kita. biasa, Luar pengetahuannya biasa. sudah sedemikian. Cek klik pokoknya ya. Cek klik. Oke. Iya. Baik. Oke. Inovasi ini kan terus berkelanjutan ya. Iya. Betul. Mungkin ada rencana selain membuat minuman sehat tadi, inovasi ke depannya apa nih kira-kira? Iya, sebenarnya inovasinya ini sudah merambah bukan ke lingkungan sekolah aja Pak Rahman. Jadi kami sudah membuat stiker, kemudian leaflet gitu, dibagikan ke lingkungan Sekitar sekolah. sekitar Sekitar sekolah. sekolah. Jadi di sekitar sini ada pedagang ya, di luar lingkungan sekolah ada pedagang, kemudian ada ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, itu kami kasih stiker klik Wah, kemarin itu ya. kalau istilah bahasa Inggris incredible, ya, luar biasa ya. Dikasih, jadi diedukasi. Iya, jadi mengimbas ke lingkungan sekitar sekolah Bu ya. Benar.
penyembasan ke kepada sekolah lain. Sekolah lain. Oh, betul. Iya. Ya. Kemarin sempat, Bu, Ada sekolah ke- lain. Iya, ke sekolah lain ya. Ke SD ya, Bu, SD, ya, SD 012. 012. Terdekat ya, Iya, tetangga kita. iya. Betul Kan sekali. harus yang dekat Iya. dulu Pak Rahman. Ya, dekat dulu lah, diimbasin gitu ya Pak Rahman. Kemarin dihadirin pada saat pengimbasan dihadirin oleh guru UKS-nya juga, Kepala kemudian sekolahnya, kepala sekolah, siswanya. ya kemudian siswanya ada sekitar 20 siswa yang harapan kami ketika kami melakukan pengimbasan tentang bagaimana sih memilih makanan yang enak dan aman gitu ya. Anak-anak juga nantinya akhirnya bisa ketok tular juga kepada teman-temannya juga. Seperti itu. Jadi ibaratnya jadi kader-kader juga lah gitu ya. Bisa menjadi kader-kader penggerak di sekolahnya juga. Pionernya. Saya ke Ibu Sukarsi. Bu, tips apa yang Ibu berikan kepada pemirsa YouTube ini untuk misalnya men-trigger teman-teman guru untuk bisa berinovasi kaitannya dengan program PJAS, Bu? Oh iya Pak. Kira-kira apa ya supaya Oke. teman-teman tergerak gitu? Iya. Yang jelas apa ya? Pertama harus menerima. Kemudian dengan menerima, kemudian kita kita Komitmen harus juga. pahami komitmen kita. Kemudian yang paling penting itu jangan mengeluh. Jadi kalau ini harus tantangan untuk bisa berhasil itu bagaimana, dan itu masing-masing sekolah punya cara, punya keunggulan masing-masing. Pasti itu bisa, semua sekolah pasti bisa. Jadi jangan mengeluh, pantang menyerah, dan terus berjuang. Itu semangat. Iya. Boleh tambahin nggak Mbak Ya, Rahman? boleh. Satu lagi, tentu saja kesehatan itu bukan hanya milik saya pribadi gitu ya. Jadi untuk anak-anak juga, anak-anak peserta didik juga. Jadi harus peduli, harus lebih care dengan kondisi anak-anak. Jadi bagaimana panganan yang hadir di sekolah itu adalah panganan yang bergizi. Seperti itu Pak Rahman. Ya, jadi luar biasa nih memang program PJAS ini. Jadi Udah untuk tahu orang- tapi belum Iya, action jadi untuk sebelumnya. orang-orang terdekat, Iya. para siswa, peserta didik, dan juga masyarakat lingkungan sekitar. Iya, benar sekali. Jadi ini kebaikan yang disebarkan luar biasa. Iya, Betul. benar. Kami Baik. juga berharap ini jadi jejak-jejak kebaikan Jejak, bagi betul. SMP Iya, Negeri 7. iya. Ya. Kebaikan dan jadi praktek baik tentunya. Iya, Best habit ya. practice. Habit tentunya. Jadi betul. habit. Iya. Pak Rahman, Boleh, Bu, silakan, Bu. sebelum ini ya saya ada kelupaan sedikit tadi mengenai dana ya. Oh, iya, Bu. Tadi saya bilang memang orang tua SMP Negeri 7 itu luar biasa, sangat membantu, sangat mendukung, dan care lah sama kita. Iya. Nah, tapi kalau untuk masyarakat yang lain, nah itu pun juga kita lakukan, Pak. Sebagai stakeholder, ya, Bu, ya. Iya, jadi boleh ya saya sebut Boleh, ininya, boleh. karena ini satu kebanggaan juga bagi SMP Negeri 7 tentunya, dan juga mungkin bagi yang memberi ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekitar itu ternyata juga support Pak Rahman. Jadi bahkan ini SMP Negeri 7 itu nanti terkait dengan PJAS kan juga terkait dengan kantinnya ya. Kalau kantinnya tidak dibenahi, mungkin kurang inilah ya. Nanti kurang representatif kata ya. Aldina kurang klik nanti Kurang klik, ya. iya. Maka dari itu Kantinnya biar memenuhi standar ya, Bu, ya. betul. Nah, jadi kita kan tadi prinsipnya kan terus bergerak lebih baik. Maka kita mencoba untuk mendekati PT Pupuk Kaltim, PT Badak, dan semuanya itu memberi support. Jadi ingin membantu juga kepada SMP Negeri 7. Dan dalam waktu dekat ini pemirsa ya, ini kita akan memperbaiki kantinnya SMP Negeri 7 dengan bantuan dari perusahaan Kaltim. sekitar ya, Pupuk Kaltim dari itu. PT Pupuk Kaltim, kemudian pavingnya nanti dari PT Badak. Alhamdulillah. Iya, Keren, kemudian ya. nanti terkait dengan tadi tanaman yang mau buat jamu dan lain-lain, itu nanti juga akan disupport oleh PT KPI. KPI, Iya, terima itu kasih. juga akan memberi bantuan buat SMP Negeri 7, dan saya berharap yang lainnya juga ya. SMP 7 insya Allah juga Terbuka ya, Bu, ya? iya, terbuka dan welcome, dan kita akan membuktikan bantuan itu akan
bermanfaat akan kita gunakan sesuai peruntukannya. Ya. Terima kasih semuanya. Baik, bersinergi. Baik, terima kasih. Tanpa terasa perbincangan kita ini luar biasa ya. Iya. Saya untuk closing statement ya nih dari Adlina dulu. Benefit atau keuntungan apa yang kamu dapatkan setelah menjadi kader, dan kedepannya kamu rencananya berkaitan dengan program PPJAS ini mau ngapain? Oke. Kalau misalnya untuk keuntungan sendiri itu yang pastinya kita kan mendapatkan banyak ilmu nih. Jadi itu bermanfaat ke diri kita sendiri. Terus kalau misalnya untuk kedepannya, mungkin saya akan mengajak tim PJAS untuk membuat suatu karya seperti mading, poster dan lain sebagainya untuk mengedukasi teman-teman sekitar supaya lebih menjaga kesehatan dan menjaga pangan yang akan mereka makan seperti itu. Luar biasa. Mantap. Tepuk tangan untuk Iya. Oke, ke Bu Dita, closing statementnya apa nih? Ya, benefitnya kalau terkait dengan benefit ya Pak benefit Rahman, ya. tentu saja jangka panjangnya kita akan mendapatkan kesehatan ya dari peserta didik gitu ya. Ketika peserta didiknya sehat, gizinya oke, maka akan mudah juga dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi semuanya saling berkorelasi semuanya. Iya, Bapak Ya. Ibu guru juga akan jadi semangat juga untuk Iya. sehat karena siswanya Iya, sehat benar. gitu ya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru juga lebih memperhatikan apa sih panganan jajanan yang oke itu bagaimana. Itu sih Pak Rahman. Nah, Oke, Ibu, terakhir untuk closingnya. Yang jelas dengan adanya PJAS ini kita akan jadi semakin terbuka bahwa kesehatan itu adalah utama dan penting untuk memulai yang lain-lainnya. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa berpikir yang sehat pula, tidak bisa bertindak yang sehat pula. Ya, jadi itu Benar. makanya sehat adalah utama. Baik. Makanya PJAS sangat berpihak pada kesehatan. Baik, iya. Baik, terima kasih. Demikianlah perbincangan singkat kita santai di Q7 Podcast Pentu. Terima kasih Adlina buat kehadirannya, Bu Dita dan Ibu Sukarsi sama-sama, selaku kepala Pak sekolah. Rahman. Demikianlah perbincangan kita seputar program PJAS SMP Negeri 7 Bontang di edisi perdana Podcast Q7. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di edisi selanjutnya yang tentunya dengan obrolan yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.